Santapan Harian Minggu 22 Agustus 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Surat Yakobus pasalnya yang kelima, ayat yang pertama hingga ayatnya yang keenam. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami hendak berpegang pada firman-Mu senantiasa dan untuk selama-lamanya. Kami hendak hidup dalam kelegaan sebab kami mencari titah-titah-Mu. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami hidup. Amin. Yakobus 5 ayat 1-6. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Sahabat Santapan Harian, firman Tuhan hari ini berisi panduan hidup tentang bagaimana pengikut Kristus menghidupi kehidupan sehari-hari. Salah satunya melalui hardikan yang keras kepada orang kaya. Disebutkan bahwa akan ada masa mereka meratap karena kehilangan segala harta yang mereka kumpulkan. Sebenarnya menjadi kaya tidaklah salah. Demikian juga, tidak semua orang kaya dinilai bersalah. Namun ada orang-orang kaya yang mengumpulkan harta dengan cara yang tidak benar. Mereka berbuat tidak adil dengan tega menahan upah buruh yang telah bekerja keras. Mereka hidup berfoya-foya. Mereka menghakimi, bahkan membunuh orang benar yang tidak dapat melawan. Bila kekuasaan berada di tangan orang yang mementingkan diri sendiri dan harta kekayaan, maka ujungnya adalah penyengsaraan sesama. Buruh mungkin dapat direndahkan dan tidak dianggap sebagai sesama yang setara. Pada zaman sekarang, sudah sedikit sekali orang kaya yang dapat menahan upah dari pekerjanya. Ada undang-undang yang mengatur dan mengikat. Namun, masih terdapat ketidakadilan dalam bentuk perilaku lain, yaitu pemberian upah yang tidak sepadan, perlakuan yang semena-mena, tidak memberikan waktu libur dan istirahat, hardikan yang keras, serta pemecatan tanpa dasar hukum yang jelas. Seolah para pekerja tidak memiliki harkat dan juga martabat. Ada majikan kaya yang lebih mementingkan kekayaan dan keuntungan melimpah daripada
kemanusiaan buruhnya. Kepada orang kaya seperti itulah kecaman Yakobus ditujukan. Tidak semua orang mendapat peran dan berkat dari Tuhan sebagai pengusaha yang kaya. Lebih lanjut, tidak semua pengusaha memakai kekayaannya sebagai sarana untuk memberkati orang lain. Seorang pengusaha perlu menyadari bahwa posisi dan hartanya adalah titipan dari Tuhan. Evaluasi diri yang dapat dilakukannya adalah bagaimana usahanya terus berjalan dan kesejahteraan buruh yang bekerja padanya terpenuhi. Bersyukurlah atas berkat dari Tuhan. Mintalah hati yang mencintai Tuhan dan mencintai yang Dia cintai. Mari kita berdoa. Kami ingin selalu dekat padamu ya Tuhan, mengiringmu tiada jenuh, agar kami semakin mengenal Engkau dan senantiasa bersyukur dengan apa yang kami punya dan segala apa yang terjadi dalam hidup kami, serta kami mampu mengasihi banyak orang. Bersamamu Yesus, kami bersembah. Amin.